Hai guys, jumpa lagi dengan gue Davin dari Workshop Elika Otomotif. Hari ini kita kedatangan lagi mobil Subaru BRZ dan juga ada Toyota GR86 yang terbaru. Nah, jadi hari ini kita mau ngomongin dikit soal air intake ya. Jadi banyak yang udah kita kerjain dari mobil-mobil ini. Nomor satu biasanya penggantian exhaust. Jadi exhaust itu pembuangan knalpot. Nah, kita hari ini mau ngomongin soal intake alias udara masuk. Nah, jadi hari ini kita akan bahas produk dari Apexi Intake ya, carbon duct intake di Subaru ini dan juga di mobil Toyota GR86. Nah, di mobil 86 ini jadi tadi udah ganti muffler ya bagian tengah belakang karena ini dapetnya GR86. Dia tipe exhaust belakangnya tuh cutout-nya udah agak gede tapi datang dari pabrik cuma satu kecil. Makanya tadi kita ganti dengan quad muffler ya dari Kakimoto tipe kelas KR. Nah, tadi sekalian habis ngobrol, kayaknya kalau udah ganti mufflernya tapi bagian intake yang nggak diganti, kayaknya suaranya nggak asik juga ya. Jadi hari ini nih kita lagi pasang sekarang, kita kasih lihat dulu kali ya standarnya ya. Jadi yang pertama ini adalah bagian inletnya ya, yang dari box filter menuju ke throttle body kita bisa lihat standarnya ini rubber, ya rubber hose. Dia ada kayak fleksibelnya di sini dan juga di sini ada tube buat menghilangkan suara ya. Jadi, nah udara yang masuk ke sini biasanya ini tuh kayak semacam kayak kantong penyimpanan udara ya, selain untuk bantu dia apa kayak ada backup air. Nah sekaligus jadi udara yang masuk ke sini nih kalau ketabrak dia bisa ngilangin suara raungan intake. Jadi sebenarnya buat jaga biar mesinnya suaranya nggak terlalu berisik. Tapi yang beli mobil begini semuanya pasti mau mobilnya suaranya sporty. Jadi kita akan ganti ini nanti dengan produk dari Apexi silicone hose warna merah. Nah terus tube ini kita bisa lihat ya, tube ini dipasang di dia punya jalur masuk. Yuk kita lihat langsung di sini. Kita lihat mobil ini ya. Jadi intake-nya Apexi ini terdiri dari dua parts nih. Air duct ini ya, air duct karbon nih, karbon dry karbon. Jadi bahan ini karbon asli loh guys ya, bukan karbon printing, tempel-tempelan. Ini benar-benar dry karbon 3D printing. Didesain seperti ini, pokoknya sudah pasti untuk menghasilkan more power, bukan diperbesar, dan juga suaranya itu jauh lebih keren. Jadi buat kalian yang belum dengar, kalian bisa lihat nih di link video ini. Dulu kita ada rekam di mobil Cocodoni Gorilla Flava, suaranya tuh gokil banget. Nah jadi standarnya seperti ini, kita bisa lihat ya. Ini anggapnya tidak ada, oke. Dibikin seperti ini, tujuannya ya balik lagi mirip seperti yang tadi. Air camber ini berfungsi untuk meng-cancel suara dengungannya juga, sekaligus untuk ceritanya buat simpanan udara. Nah di Apexi Intake ini dirubah menjadi intake air duct yang sebagai inlet ya. Jadi inletnya ada dua nih, dari depan grill sama satu lagi dari sini. Oke, jadi menghasilkan suara dan juga bukaan jalur anginnya tuh jadi jauh lebih banyak. Karena yang namanya intake makin banyak bukaannya dan makin besar bukaannya pasti menghasilkan suara yang lebih bagus dan juga powernya lebih tinggi. Nah setelah itu filter dalamannya ya aslinya nih seperti ini. Yang di ini kasih lihat saja. Asli seperti ini nih, ini air filter panelnya bawaan Subaru, di mana standar sebenarnya udah cukup bagus, tapi bahannya paper base. Jadi yang namanya kertas, paper, dia tidak bisa dipakai ulang. Biasa kalau udah kotor dibuang, nggak bisa dicuci. Kita ganti dengan Simota filter yang bisa dibersihkan ulang dan juga airflow-nya lebih baik. Dan yang bagian terakhir tadi yang gue bilang di awal ya, diganti dengan inlet hose yang lebih besar diameternya dan juga dia lebih smooth airflow-nya. Nah pemasangan 3 parts ini sendiri sudah pernah kita dyno test ya, menghasilkan power naik sekitar 9 horsepower on engine. Lumayan banget dibandingin kalian pakai open air gitu ya. Selainnya dot panas, kedua berisik. Nah yang ketiga juga bikin malah jadi ngempos alias drop powernya. Suaranya jadi tidak karuan berisiknya. Saran gue sebenarnya adalah menggunakan air intake seperti ini untuk menjaga tampilannya juga tetap terlihat masih kayak OEM plus dan juga powernya pasti naik. Nah di mobil GR86 dan mobil BRZ ini keduanya memiliki yang namanya sound module ya. Jadi yang pernah kita jelasin dulu bahwa dia ada kayak suara knalpot palsu atau suara mesin palsu yang ditransfer melalui speaker, sehingga itu kalau menurut gue sih bikin sakit kuping ya. Jadi RPM tinggi itu seakan-akan jadi kayak suara mesinnya tembus ke dalam. Nah karena kita udah ganti dengan intake exhaust gini, jadi kita mau pure suaranya kayak mesin ya mesin, knalpot. Oke, hari ini nih kita lagi mau cabut dia punya sound module biar si speakernya ini nggak ngeluarin suara palsu. Jadi cabutnya gampang banget, cuma ada satu modul yang harus dilepas kabelnya, udah nggak ada dipotong-potong, nggak ada yang dirusak-rusak. Jadi speakernya juga tetap terdengar normal.
Nah guys, tadi kita udah coba ya denger langsung suaranya si mobil GR86 dengan muffler Kakimoto kelas KR dan juga intake dari Apex AI System. Nah, yang tadi tuh tapi header sama front pipe masih standar walaupun mobil manual. Nah, kali ini kita datangnya yang Matic. Yang di sini, ini sekalian gue mau review ya. Jadi mobil Matic yang udah diganti full system nih. Ini jadi dari header, front pipe, overpipe, muffler semuanya pakai Apex AI punya. Terus intake-nya juga semua udah Apex AI, pokoknya komplit deh ya yang di katalog mereka nih udah masuk di sini nih. Nah, jadi mobil Matic plus mobil ini udah kita lakukan custom tuning kemarin menggunakan software issue tag. Nah, jadi hasilnya kemarin juga cukup memuaskan ya. Yang kemarin hasilnya standarnya sekitar 167 ya, itu setelah diganti full exhaust. Kalau standar ting-ting banget yang Matic sayangnya kita nggak pernah dyno nih, tapi pasti feeling gue tuh kisaran sekitar 158 sampai 160-an deh ya. Jadi dengan penggantian udah exhaust segala macam kemarin dapat segitu, dan setelah kita tuning kemarin kita dapat sampai 182 wheel horsepower. Wow, hasilnya lebih tinggi nih ya dari yang sebelumnya kita pakai yang menggunakan header HKS, front pipe HKS, muffler Kakimoto. Nah, itu di mobil Matic kita dapat cuman sekitar 179. Nah, yang ini lebih besar 3 wheel horsepower. Nah, anyway, hari ini kita mau lihat apakah mobil yang Matic ini setelah di-tuning memuaskan apa tidak ya, karena banyak yang bilang kan mobil non turbo 4 silinder ya powernya gitu-gitu aja, apalagi Matic gitu ya. Ini mobil 86 dan BRZ tuh dari dulu terkenal kayak diremehin banget ya pokoknya deh, karena memang yang lama 2000 cc apalagi Matic-nya tuh dulu, wah kalau lawan Fortuner remap aja gue rasa udah cukup lah buat bantai-bantai mobil itu. Makanya mobil yang kali ini yang 2400 cc kita lihat yuk setelah di-tuning masih menggunakan mesin standar ya, jadi belum diganti turbo apa supercharge, larinya kayak gimana, dan yang paling penting adalah suaranya. Nah, mobil ini minusnya satu nih, klaksonnya jelek banget. Kalau dibandingin sama GR86 jauh, suara klaksonnya GR86 udah bagus banget ya. Nah, sedangkan yang di mobil ini klaksonnya masih menggunakan klakson, kita bilang kayak klakson motor, suaranya jelek banget. Nah, sekarang motornya rame banget nih. Oke, kita coba ya, sekarang di D kita jalan santai nih. Oke, kebetulan depan kosong, kita bejek di D. Gila, bentarannya 120 tuh. Sedep. Jadi kalau di D itu kita nggak tahu tuh tadi running dari gigi berapa ya, mungkin 3 atau 4. Tapi begitu dibejek, suaranya sekarang bener-bener apa ya, lepas gitu loh. Sebelumnya kalau mobil ini kan suara intake-nya terdengar palsu ya, karena ada ya suara speakerannya itu. Nah, sekarang suaranya benar-benar dari suara yang dihasilin oleh intake karbonnya Apex AI. Nah, muffler juga sekarang bunyinya di belakang bukan di depan mata ya. Jadi aneh gitu, suara knalpot kok adanya di depan di speaker. Nah, jadi gue udah pernah tes nih mobil ini waktu standar ting-ting ya, benar-benar standar itu rasanya nggak enak banget. Jadi di D gitu kita injek sek, itu aja ada ngeden dulu baru dia maju. Nah, ini kalau sekarang di D-nya aja nih ya, kita gas gini tuh. Jadi suara sama larinya tuh senada gitu loh tuh. Jadi benar-benar diinjak, RPM-nya naik, mobilnya laju. Dimana sebelumnya diinjak begitu nggak ada bunyi yang jelas, tapi mobilnya juga nggak jalan gitu kan. Kalau sekarang benar-benar raungannya sesuai dengan laju dari mobilnya sendiri. Nah, mobil ini enaknya kan dilengkapi dengan dia punya apa namanya nih, ada kayak pedal shifter lah ya, atau di sini juga bisa nih Tiptronicnya tuh dari sini nih, kalau ke bawah turun gigi, ke atas naik gigi. Nah, sebelumnya mobil ini tuh di RPM 3500-4000 dia ada yang namanya torque dip ya. Dia torque dip itu dimana torsinya malah turun sebelum dia apa sih kita bilang crossover lah antara dari VVT-i ya, dari yang low pindah ke VVT-i high. Kalau kayak di mobil Honda itu yang kita sebut dengan VTEC. Kalau mobil Toyota bilangnya VVT-i, kalau di Subaru kita bilangnya sih AVCS lah ya kayak gitu.
Nah, waktu perpindahan dari dia punya transisi cam rendah ke cam tinggi, itu berasa banget yang namanya torque tip. Jadi nge-flat apa kosong, baru dia naik lagi. Setelah kita udah tuning, kita udah bisa lihat nih dari hasil dynonya ini, dia di RPM 3.500-4.000 nya sekarang udah lebih smooth ya. Di sini dia naik, kalau sebelumnya dia ada kayak kosong dulu baru naik lagi. Nah, ini kita bisa lihat sampai RPM tinggi nih, RPM 7.300, power naik terus dan keluar sampai 182 wheel horsepower. Nah, kita langsung aja nih, sekarang kita mau masuk tol. Gua masukin ke sport mode, kita coba yuk. Bejek sampai 7.200, operan. Gimana nih rasanya kalau mobil matic? Kita bisa lihat di depan ya, warnanya udah berubah jadi merah. Kita coba nih dengan manual mode-nya ya. Kita mau dengar suara RPM tingginya bagaimana nih kira-kira. Oke, kita coba ya dari RPM bawah 1000 RPM. Gila suaranya. Sekarang dengan intake Apex i bener-bener kita bisa dengar raungan suara NE-nya nih sadis. Wow, speednya ini udah 160 loh guys. Wah, sadis. Suaranya nagih habis ya. Jadi kita coba sekarang downshift lagi. Bejek. Gila. Bener-bener raungan suara NE-nya tuh terdengar sadis banget. Nagih banget suaranya, 7.000 RPM enak banget ya. Sekali lagi ya. Kita coba nih. Gigi 2, bejek. Nggak kalah guys raungannya sama kayak suaranya Honda VTEC ya. Wah, ternyata FA24 ini RPM-nya tinggi juga sampai 7.000. Dahsyat banget. Jadi tadi kalau digas jalan santai, suaranya nyantai-nyantai aja kan. Begitu masuk tol, downshift, kita coba lagi. Kita tes lagi ya. Dan gimana ya? Kalau Matic sebelumnya dibilang kan kayak mobil cupu lah, nggak bisa ngebut. Tapi menurut gue ini cukup fun banget. Karena tadi bentaran aja di 3 habis, masuk ke 4 itu udah speed 160-an. Coba lagi ya, sekali lagi. Wah, gila. Enak banget suaranya ya. Emang kalau kita bandingin sama yang manual, tentu manual lebih asik lagi ya. Shiftingnya sendiri, ngopernya sendiri. Ini menurut gua rasio gearnya agak panjang-panjang nih. Ini tadi dari gigi 2, ini begitu kita motor nge-1, dari tadi dia bunyi mulu, bip-bip. Nah, ini gigi 1. Coba lagi. Wah. Oke. Nah, jadi yang beli GR86 Subaru BRZ baru ya, walaupun Matic, kalian jangan kecewa, performanya bisa enak. Apalagi ini masih belum menggunakan supercharge, turbocharge. Menurut gue ini enak banget deh pokoknya deh. Mobilnya tuh dibandingin yang lama jauh, power tenaganya yang lama sih 2000 cc, yang Matic sih sedih ya. Lawan mobil Fortuner yang remap aja dibantai-bantai itu. Nah sekarang dengan modifikasi cepet nih, ibaratnya kayak gini kan plug and play semua ya, 2 hari gitu pemasangan cun apa segala macam kelar, performanya beda jauh. Jadi yang sebelumnya standarnya sekitar 235 HP on engine, sekarang versi yang udah dibikin seperti ini bisa dapat 260 horsepower on engine. Jadi suaranya dapat, tenaganya keluar, fun banget ya buat disetir deh. Walaupun Matic tidak mengurangi keseruan daripada bawa mobil ini, apalagi yang manual jauh lebih enak. Jadi buat kalian yang punya mobil ini, langsung lah guys bawa ke tempat kita bikin mobilnya jadi enak gini ya. Jadi kalau yang standar-standar aja ngantuk, ngeliatnya juga nggak seru gitu ya. Knalpotnya culun, suaranya kagak ada. Nah kalau udah suara seperti ini sih gue yakin nggak akan ngantuk lagi pas nyetir. Bawaannya pengennya bejek dulu dengan suaranya. Nah jadi buat kalian yang pingin bikin mobil kalian seperti ini, langsung aja lakukan reservasi. Biar kalian ketika datang kita udah bisa persiapkan buat mobil kalian. Oke, kalau gitu sampai di sini videonya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Gue mau ngegas lagi dulu, ngedengerin intake Apex i.